Pernahkah kamu merasa bahwa luka masa lalu bisa membunuh setengah hidupmu? Bahwa kesepian bisa lebih tajam daripada sebuah pisau? Inilah kisahku. Seorang perempuan yang mencoba bertahan meski hatinya telah lama retak. Halo semuanya, selamat datang di Kisah Nara, tempat kami berbagi beragam cerita dan rahasia hidup dalam sajian sebuah narasi. Namaku... tak perlu aku sebutkan. Cukup kau tahu, aku seorang perempuan berusia 35 tahun yang telah lama kehilangan pelukan. Namun, masih ingin merasakan cinta dan kehangatan. Sudah 10 tahun aku hidup sendiri. Setelah suamiku direbut oleh perempuan lain, beserta anak perempuanku yang saat itu sudah berumur 7 tahun. Sejak hari itu, aku tak pernah sama lagi. Trauma itu seperti bayangan yang terus membuntutiku. Membuatku takut untuk percaya pada lelaki. Membuatku menutup pintu untuk menikah lagi. Namun, tubuh ini tetaplah manusia. Ada rindu yang tak pernah padam. Ada hasrat yang seringkali berbisik di kesunyian malam. Aku punya toko. Aku punya rumah yang sebagian ruangannya kubuat untuk kamar kos. Aku punya kehidupan. Meskipun tak seberapa besar, namun sudah mencukupiku untuk kebutuhanku. Tapi kekosongan di hati ini tak pernah bisa kutambal dengan harta. Aku sendiri. Benar-benar sendiri. Hingga suatu hari, hadir seorang anak kos di tempatku. Seorang pemuda, bernama Yudi, masih muda. 9 tahun lebih muda daripadaku. Dari wajahnya terlihat jelas, dia anak baik, alim, pendiam, sederhana. Kerjanya di toko elektronik, dengan gaji pas-pasan. Bahkan seringkali menunggak uang kos. Tapi entah mengapa, setiap kali melihat dia, ada sesuatu dalam diriku yang bergetar. Tatapannya tenang tapi dalam. Senyumnya jarang muncul, tapi ketika hadir, hangatnya mampu menembus tembok kesepianku. Aku mencoba menolak rasa itu. Aku bilang pada diriku sendiri, dia terlalu muda, dia hanya anak kosmu. Tapi jujur saja, semakin hari, aku semakin sulit menghindar. Kesepian yang selama ini kutahan, seperti api kecil yang perlahan menjadi kobaran. Tatapannya, suaranya, bahkan langkah kakinya di lorong kos itu selalu membuat jantungku berlari. Malam-malamku menjadi panjang. Aku sering termenung, sendiri, dengan imajinasi liarku yang tak bisa kuucapkan. Seperti ada ruang kosong di dalam dada, yang hanya bisa terisi jika dia ada di dekatku. Dan disinilah semuanya bermula. Aku seorang janda dengan luka dan hasrat yang terpendam. Berhadapan dengan seorang pemuda polos, yang bahkan mungkin tak pernah tahu betapa aku sering menatapnya dari balik jendela. Akankah dia menyadari perasaanku? Atau justru aku yang akan menciptakan cara agar dia tahu betapa aku menginginkannya? Sejak pemuda itu tinggal di kosku, aku seperti menemukan alasan baru untuk bangun setiap pagi. Ada semacam rasa penasaran, rasa yang tak pernah kutemukan sejak lama. Dan diam-diam, aku mulai melakukan hal-hal kecil untuk menarik perhatiannya. Kadang, aku sengaja keluar rumah dengan pakaian yang menantang, yang cukup membuat mata siapapun melirik. Kadang, aku pura-pura bertanya hal sepele hanya agar ia menoleh. Hanya agar aku bisa menatap matanya lebih lama. Pernah suatu sore, aku mengetuk pintu kamarnya sambil membawa sepiring gorengan. Aku berkata, "Nak, ibu titip ini, biar kau ada camilan." Dia menatapku sebentar, tersenyum tipis, lalu berkata, "Terima kasih, Bu." Aku terdiam. Hanya, "Bu?" Entah kenapa, satu kata itu membuatku kesal sekaligus geli. Aku ingin dia memandangku, bukan hanya sebagai ibu kos. Tapi bagaimana caranya?
Kadang aku berjalan melewati lorong kos dengan sengaja memperlambat langkahku. Aku tahu ada kalanya dia menoleh diam-diam. Dan saat itu terjadi, ada getaran yang sulit kujelaskan. Seperti angin malam yang dingin tapi menyisakan bara di kulitku. Di dalam batin, aku bertanya, apakah kau juga merasakannya? Atau hanya aku yang terjebak dalam api ini? Namun, pemuda itu tetap saja menjaga jarak. Setiap kali aku mencoba mendekat, dia selalu membalas dengan senyum sopan atau dengan doa lirih sebelum menutup kamarnya. Seakan-akan ada tembok tinggi yang tak bisa kutembus. Aku semakin penasaran. Semakin aku ditolak dengan cara halus, semakin aku ingin mencari celah. Tapi di sisi lain, aku merasa apakah aku sudah tak menarik lagi di mata laki-laki? Bahkan aku sudah melakukan berbagai cara untuk menaklukkannya. Tapi hasilnya juga selalu sama. Dia dingin dan sama sekali tak meresponku. Sejujurnya, aku sering kesal dengan anak kos itu. Bukan sekali dua kali, dia menunggak bayar kos. Setiap akhir bulan, aku selalu harus menegurnya. "Nak, sudah tanggal segini, uang kosnya bagaimana?" kataku dengan nada menahan sabar. Dia menunduk, wajahnya memerah. "Maaf Bu, gaji saya belum keluar. Nanti kalau sudah terima, saya langsung bayar." Dan entah kenapa, aku makin kesal. Apa dia pikir kos ini rumah singgah gratis? Apa dia tak tahu betapa repotnya aku kalau ada yang telat bayar? Tapi malam itu, setelah memarahinya, aku melihatnya di teras, duduk sendiri sambil menatap ponselnya. Wajahnya muram. Sesekali ia menarik napas panjang, seakan menahan beban yang terlalu berat. Diam-diam aku mendengar ia menelpon seseorang. Suaranya lirih. "Iya Mak, sabar ya, nanti uangnya saya kirim. Untuk adik sekolah jangan sampai telat." Hatiku tercekat. Tiba-tiba amarahku runtuh begitu saja. Di balik wajah polosnya, ternyata ada beban besar yang ia pikul. Seorang anak muda merantau hanya untuk menghidupi keluarganya. Dalam kerasnya kehidupan, seperti sebuah bunga liar yang tumbuh di tanah gersang, pemuda itu terlihat sederhana, namun menyimpan kekuatan. Aku mulai memperhatikannya. Cara dia bekerja keras, cara dia menahan lelah, cara dia tetap sopan meski sering kutegur dan kumarahi. Semua itu menimbulkan getaran yang sulit kutolak. Benci yang kupelihara kini perlahan meleleh, berubah jadi sesuatu yang lebih hangat. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah mungkin perasaan yang lahir dari kemarahan itu bisa berubah jadi cinta? Sejak aku tahu beratnya beban hidup anak kos itu, aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Aku tak lagi hanya melihatnya sebagai penyewa kamar, tapi sebagai lelaki muda yang berjuang sendirian. Dan entah kenapa, setiap kali aku mengingat wajahnya yang menunduk penuh hormat, ada hangat yang menjalar di dada. Aku sendiri bingung, ini iba ataukah sesuatu yang lain? Aku mulai mencoba mendekatinya dengan cara-cara kecil. Suatu sore, aku membuatkan teh manis hangat dan mengetuk pintu kamarnya. Dia kaget, buru-buru berdiri. "Loh, Bu, repot-repot," katanya dengan suara kikuk. Aku tersenyum. "Anggap saja hadiah karena kau rajin membantu bersih-bersih halaman kos." Dia menunduk, memegang gelas itu dengan tangan gemetar. Ada rasa puas yang aneh saat melihatnya begitu kikuk di hadapanku. Tapi semakin aku berusaha mendekat, semakin dia menjaga jarak. Setiap kali aku mencoba berbincang lebih lama, ia selalu menemukan alasan untuk pamit. Setiap kali aku menatapnya lebih dalam, ia justru menunduk, menghindar. Dan disitulah aku mulai merasa seakan aku sedang mengejar bayangan. Bayangan yang kucintai tapi selalu menjauh. Di malam-malam sunyi aku sering termenung. Aku bertanya pada diriku sendiri,
kenapa aku begitu menginginkannya. Padahal banyak lelaki lain yang mendekatiku. Tapi kenapa hanya dia? Hanya pemuda polos itu yang mampu membuatku merasa hidup kembali. Rasanya seperti menahan air di bendungan yang retak. Semakin kutahan, semakin deras ia merembes keluar. Semakin aku berusaha melupakan, semakin jelas wajahnya menari-nari dalam pikiranku. Hingga di suatu malam, hujan turun begitu deras. Angin kencang membuat atap kos berderak. Tak berselang lama, tiba-tiba listrik padam. Gelap gulita menyelimuti rumah. Aku berjalan dengan lilin di tangan, berusaha menenangkan diri. Tapi jujur saja, dalam hati aku takut. Gelap, hujan, suara petir yang memekakkan telinga. Dan entah kenapa, saat itu yang ada di kepalaku hanyalah, andai saja dia ada di sini. Tiba-tiba pintu diketuk. Aku membuka, dan di sanalah dia, pemuda itu, berdiri dengan tubuh basah kuyup. "Bu, saya baru pulang. Maaf, tadi saya kehujanan." Aku terdiam. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar kedinginan. Tanpa pikir panjang, aku berkata, "Cepat masuk, kau bisa sakit kalau terus begini." Dia masuk, dan aku memberinya handuk. Saat dia menggenggam handuk itu, tangannya menyentuh tanganku sebentar. Singkat, tapi cukup membuat diriku gemetar. Dan sesuatu dalam tubuhku turut berdesir. Malam itu, di ruang tamu, kami duduk berhadapan. Hanya cahaya lilin yang menari di antara kami. Dan entah kenapa, keheningan itu justru membuatku semakin sadar akan jarak yang semakin tipis. Aku melihat dia. Wajahnya samar diterangi cahaya kecil. Aku menghampirinya, duduk di sampingnya. Kadang-kadang dia sesekali terlihat menggigil akibat kehujanan tadi. Hening, hanya suara hujan yang menemani. Lalu tanpa sadar, aku berkata lirih, "Nak, kau tahu, kadang sepi itu lebih menakutkan daripada gelap. Karena gelap bisa kau terangi dengan lilin, tapi sepi tidak ada cahaya yang bisa mengusirnya." Dia menoleh, matanya menatapku lama. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang belum pernah kutemui dari seorang lelaki. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa tembok di antara kami mulai retak. Entah karena gelap, entah karena sepi. Entah karena hujan, atau karena hatiku sudah terlalu rapuh untuk menahannya. Aku berkata lirih, hampir berbisik. Sejak suamiku pergi, aku selalu takut dengan sepi. Dan malam ini, entah kenapa, aku merasa tak lagi sendirian. Dia terdiam. Matanya menatapku dalam. Tatapan yang sulit kutafsirkan. Hening yang panjang membuat jantungku berlari. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin keluar dari dadaku. Bukan sekedar kata-kata, tapi sebuah rasa yang sudah terlalu lama kutahan. Aku hampir saja mengatakan semuanya. Hampir saja mengulurkan tanganku lebih jauh. Tapi tiba-tiba, dia bangkit berdiri. "Bu, saya ke kamar dulu. Terima kasih sudah mempedulikan saya." Aku terdiam. Seakan waktu berhenti. Di satu sisi, aku merasa ditolak. Tapi di sisi lain, aku yakin ada sesuatu yang disembunyikannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar, aku tak hanya ingin dia sebagai penghuni kos. Aku menginginkannya lebih dari itu. Hari-hari setelah malam hujan itu terasa berbeda. Aku semakin sering memperhatikannya. Bukan lagi dengan amarah, bukan lagi sekedar ibah, tapi dengan rasa yang semakin jelas. Aku menyukainya. Dan entah bagaimana, aku merasa dia juga mulai berubah. Tatapannya padaku kini lebih lama.
senyumnya lebih hangat. Ada sesuatu di sana, meski ia masih berusaha menyembunyikannya. Suatu malam, aku tak bisa tidur entah karena nyamuk atau karena pikiranku yang terbawa imajinasi liarku. Aku mencoba keluar kamar, ternyata aku dapati Yudi sedang duduk sendirian di teras rumah. Aku berinisiatif membuatkannya segelas teh hangat dan mengajaknya untuk ngobrol di dalam. Dalam obrolan itu terkesan begitu canggung. Lalu aku memberanikan diri berbicara. "Nak, kau tahu, aku sudah lama hidup sendiri. Aku sering merasa kuat, tapi sejujurnya aku lelah. Dan entah kenapa, sejak kau ada, sepi itu tak lagi menakutkan." Dia terdiam. Lalu perlahan ia menjawab dengan suara bergetar dan terbata-bata. "Maaf Bu, saya juga bingung. Saya datang ke kota ini hanya untuk bekerja, untuk membantu keluarga di kampung. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat Ibu, hati saya jadi hangat, seperti menemukan rumah." Aku tercekat. Kata-katanya menembus jauh ke dalam hatiku. Dan saat itu aku tahu, semua yang kutahan selama ini akhirnya menemukan jawabannya. Rasa yang lahir dari kebencian, bertumbuh karena kepedulian, mekar menjadi cinta, meski tak pernah aku duga. Dan malam itu, entah siapa yang memulai duluan, kami semakin intens dan larut dalam malam yang berkesan. Hari berlalu, hubungan kami berubah. Kami semakin dekat, semakin terbuka, dan akhirnya memutuskan untuk bersama. Meski dunia mungkin mencibir, meski banyak yang tak mengerti, tapi aku tak peduli. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dicintai apa adanya. Aku seorang janda penuh luka. Dan dia seorang pemuda sederhana, anak desa yang hanya ingin membahagiakan keluarganya. Kami menemukan cinta di tempat yang paling tak terduga. Dari kisah ini, aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang tepat waktu. Ia bisa datang terlambat. Ia bisa datang dari arah yang tak terduga. Bahkan dari orang yang tak pernah kita sangka. Dan ketika cinta itu hadir, jangan biarkan trauma atau gengsimu membuatmu menolaknya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Nara. Senantiasa semuanya sehat, bahagia selalu, dan kita semua menemukan cinta sejati kita. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa di balik luka selalu ada harapan. Di balik sepi, selalu ada kemungkinan untuk menemukan kehangatan. Sampai jumpa di kisah Nara berikutnya.